bulan suci Ramadan kita harus mempersiapkan diri kita dari sejak jauh hari. Apa yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan, bulan yang agung. Nabi SAW itu mengingatkan kepada umatnya sekalian, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah fi sahihih, wa qala fadlu syahri Ramadan in sahal khabar. Beliau meriwayatkan suatu hadis, sebagaimana kami meriwayatkan hadis ini juga melalui jalur orang-orang tua kami, Al-Walid Habib Naufal, dari ayahnya Habib Salim Ahmad Jindan, dari guru-gurunya sampai kepada Sayyidina Salman Al-Farisi dengan sanad yang semua periwayatnya adalah seorang khutbah, seorang khatib, sampai kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, khatib Al-Qadisiyah. Beliau mengatakan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir yaumin min Sya'ban, faqala ayyuhan nas qad adallakum syahrun 'azimun mubarak. Sayyidina Salman Al-Farisi beliau mengatakan, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di tengah-tengah kami pada hari terakhir daripada bulan Sya'ban, dan beliau mengatakan, wahai manusia sekalian, telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan, itu bulan suci Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fihi lailah khairun min alfi syahr, di dalamnya itu terdapat suatu malam yang lebih agung, yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istimewa bulan Ramadan, terdapat di dalamnya itu suatu malam yang lebih agung, yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Masya Allah. Allah nyatakan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, kata Allah, lebih agung, lebih mulia daripada 1000 bulan. Itu di dalam kitab tafsir disebutkan dalam suatu riwayat, pernah Nabi SAW bercerita kepada para sahabat-sahabatnya tentang umat-umat yang terdahulu yang dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdakwah di tengah-tengah umatnya. Beliau berdakwah di tengah-tengah umatnya selama 1400 tahun. Itu beliau dakwah 1400 tahun. Ya, sedangkan umur beliau berdakwah 950 tahun. Sedangkan umur beliau itu sebagaimana disebutkan dalam beberapa sejarah, dalam beberapa riwayat, 1400 tahun usianya Nabi Nuh alaihissalam. Berdakwahnya 950 tahun. Dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa lagi dari umat yang terdahulu dikasih umur panjang oleh Allah sampai 500 tahun, 600 tahun, ya. Anugerah Allah untuk umat yang terdahulu. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad SAW, umur kita dikasih pendek. Sampai Nabi SAW bilang, a'mar ummati baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Qalilun man yujawizu dzalik. Sedikit dari mereka yang melebihi usia tersebut, usia 70 tahun, 80 tahun. Sedikit. Kalaupun ada yang lebih dari itu, sakit-sakitan. Taruhannya penyakitan. Wah, kata. Itu pernah sekali Nabi SAW lagi berjalan, atau Nabi lagi cerita tentang umat yang terdahulu, tentang Nabi daripada umat yang terdahulu. Ini Nabi dari umat yang terdahulu itu berjalan di satu pekuburan, ngelihat ada seorang perempuan lagi nangis di atas kuburan anaknya. Maka sang Nabi ini bilang, wahai ibu, sabar, jangan menangis. Maka ini ibu bilang, kau jangan campur urusan saya. Kamu enggak merasakan apa yang saya rasakan. Saya ditinggal wafat oleh anak saya. Saya berharap anak saya ini tumbuh dewasa, tapi ketentuan Allah berkata lain. Dia meninggal dunia dengan usia yang masih anak-anak, masih sangat muda. Maka sang Nabi ini bertanya kepada si ibu itu, memangnya anakmu ini meninggal usia berapa? Si ibu berkata, anak saya meninggal usianya baru 300 tahun. 300 tahun masih anak-anak. Itu Nabi dengar gitu, dia tertawa, bilang, ya, nanti kelak di akhir zaman ada seorang Nabi yang paling agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu umur umatnya itu antara 60 sampai 70 tahun. Si ibu terperanjat, hanya segitu umur mereka, 60 sampai 70 tahun. Kalau saya jadi mereka, itu saya akan sujud kepada Allah, udah enggak bakal bangun lagi dari sujud saya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, kita dikasih umur segini. Nabi juga cerita saat itu kepada para sahabatnya, ada satu orang dari umat yang terdahulu itu dikasih umur panjang oleh Allah. Dia berjihad di jalan Allah selama 500 tahun, itu enggak pernah mengenal lelah, enggak pernah mengenal capek. Dia pikul tuh senjatanya, berjihad di medan perang demi menegakkan agama Allah selama 500 tahun. Nabi setelah bercerita gitu, beliau sedih. Sebab kalau dari hitungan angka, ya udah pasti kalah. Umatnya yang cuma 60 tahun, 70 tahun sama yang 500 tahun atau lebih, pasti kalah.
Nabi sedih sebab Nabi berharap yang terbaik bakal umatnya. Maka saat itu Allah menurunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alf syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu Allah Ta'ala menurunkan ayat itu bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar lebih mulia dari 1000 bulan. Para malaikat turun bersama ruh, yaitu malaikat Jibril, dengan membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 1000 bulan. Kita kalau mau pakai hitung-hitungan, ulama bilang kalau mau 1000 bulan itu setahun 12 bulan. Kalau 1000 bulan itu kalau mau pakai hitungan hari berarti 30.000 hari lebih kurang. Tapi kalau mau pakai hitungan tahun lebih kurang 83 tahun lebih kurang. Artinya apa? Kalau seseorang di antara kita dapetin satu kali malam Lailatul Qadar, dapetin satu kali malam Lailatul Qadar dalam keadaan ibadah, maka seakan-akan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 83 tahun. Satu malam hitungannya seperti 83 tahun atau bahkan lebih. Kalau dia dapetin dua kali, berarti berapa tuh? 160 sekian tahun. Kalau dia dapetin 10 kali malam Lailatul Qadar, dia seakan-akan dia ibadah selama 830 tahun. Wah, kata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang dapetinnya dalam keadaan ibadah. Kalau dalam keadaan maksiat gimana kira-kira? Ya Allah. Allah yahfad, jangan sampai kita dapetin Ramadan dalam keadaan maksiat. Jangan sampai kita dapetin malam Lailatul Qadar dalam keadaan maksiat, rugi di dunia dan akhirat, khasirad dunya wal akhirah. Wa dzalika huwal khusranul mubin. Banyak orang bertanya, ya, tanda-tandanya malam Lailatul Qadar itu apa sih? Bisa gak kita tahu kapan tuh malam Lailatul Qadar? Dulu, nih saya kasih tahu. Ada di dalam Sahih Bukhari, kita baca di bulan suci Rajab di sini di Kuitang. Itu Nabi pernah bilang sama sahabat-sahabatnya. Beliau berjanji esok hari, kata Nabi, atau esok malam aku akan beritahukan kepada kalian kapan tepatnya malam Lailatul Qadar. Nabi janji sama sahabat-sahabatnya, esok malam beliau akan memberitakan kapan waktu atau tepatnya malam Lailatul Qadar akan datang. Maka ya, pagi harinya sebelum menjelang malam, ada dua orang sahabat berkelahi, ribut mulut. Ini cekcok mulut antara satu dengan yang lain. Terus habis itu mereka berdamai baiat. Udah habis sampai di situ. Malam hari sahabat ngumpul untuk menagih janji dari Rasulullah kapan tuh malam Lailatul Qadar. Nabi udah berjanji mau memberitahukan mereka. Nabi keluar dari rumahnya melihat para sahabat udah kumpul. Nabi bilang, sebenarnya aku sekarang keluar ingin memberitahukan kepada kalian kapan tepatnya malam Lailatul Qadar. Walakin kata Nabi, telah fulan wa fulan bin fulan dan fulan yang satunya lagi temannya, dia tadi pagi dia cekcok mulut, dia ribut mulut, gara-gara entu ya disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Gara-gara dua orang yang saling bertikai, cekcok mulut, habis gitu berdamai. Yang tadinya kita nih umat bakal tahu kapan Lailatul Qadar, disembunyikan oleh Allah. Tuh lihat kan, balanya begitu, musibahnya kayak begitu, gara-gara apa? Cekcok mulut, habis gitu padahal baiat. Ya, coba kalau kita lihat keadaan kita sekarang, hadirin yang dimuliakan Allah, gak cuma cekcok mulut, pertikaian, perpecahan, permusuhan, kebencian, kedengkian, provokasi antara umat Islam satu sama lain. Makanya nggak heran kalau balak turun, nggak heran kalau musibah turun, kalau bencana diturunkan oleh Allah. Permasalahannya ada pada diri kita. Kita putusin tadi silaturahmi, kita menebar kebencian, kedengkian satu sama lain. Makanya turun balak, turun musibah. Kalau itu aja tuh gara-gara dua orang yang cuma cekcok mulut, habis gitu mereka baiat, malam Lailatul Qadar yang mestinya kita tahu jadi nggak ketahuan. Akhirnya Nabi bilang dalam hadisnya, "Farubba fi dzalika khair." Sampai tahu di situ ada kebaikan. Dan memang ulama bilang memang ada kebaikan. Kita kalau mau dapetin malam Lailatul Qadar ada caranya. Apa itu? Malam Lailatul Qadar itu pastinya di bulan suci Ramadan dan di malam hari. Yaitu 29 hari atau 30 malam atau 29 malam, itu salah satu dari malam-malam Ramadan. Nah, kita kalau mau dapetin malam Ramadan, kita makmurkan setiap malam dengan ibadah. Kita makmurkan setiap malam dengan ibadah. Orang yang memakmurkan malam-malam Lailatul Qadar seluruhnya dari awal malam sampai malam 29 atau malam 30 dengan ibadah, mau nggak mau, pasti
dia akan dapetin malam Lailatul Qadar dalam keadaan ibadah, sadar nggak sadar, tahu atau nggak tahu. Yang jelas dia pasti dapetin, sebab malam Lailatul Qadar salah satu dari ke-30 malam tersebut. Nah, kalau kita sungguh-sungguh di dalam mengibadati Allah, Habib berat, Bib, mungkin kita repot. Ya sudah, ulama bilang minimal katanya para ulama tuh kalau bulan suci Ramadan minimal sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid, jangan tinggal. Sebab Nabi SAW bilang di dalam hadisnya, man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail, wa man shallal fajr fi jamaah faka'annama qama al-laila kullah. Nabi SAW bilang, barang siapa yang sholat isya berjamaah seakan-akan dia tahajud setengah malam. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah seakan-akan dia tahajud sepanjang malam penuh, kata Nabi SAW. Itu minimal, kata ulama. Sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah di malam-malam Ramadan itu, insya Allah dia dapetin keberkahan malam Lailatul Qadar. Nah, jangan sampai kita sibuk sama televisi, jangan sampai kita sibuk sama sinetron. Sayang waktunya kita. Ramadan cuman ya setahun sekali. Kalau kita dapetin, kalau yang tahun depan kita dapetin lagi, jangan kita sia-siakan. Jangan sampai berlalu begitu aja kita nggak dapat pengampunan Allah. Nabi SAW mengatakan, wailun liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang dapetin bulan suci Ramadan tapi nggak dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza lam yughfar lahu fihi famata. Kalau nggak diampunin dosanya Ramadan, mau kapan lagi diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, dijadikan kita bisa mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.